Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, Allahu Akbar. Semangat sekali ya anak-anak ibu hari ini. Bagus, ibu kasih 2 jempol ya buat kalian semua. Karena kalian sudah siap dan semangat untuk hari ini, ibu ingin melihat apakah kondisi ruangannya juga sudah bersih atau belum. Silahkan kalian cek di bawah meja kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Tidak ada. Bagus, ternyata hari ini kalian sudah semangat untuk belajar, sudah siap untuk menerima pelajaran, dan ruangannya juga sudah bersih. Ibu kasih 2 jempol lagi ya. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Mari kita berdiri terlebih dahulu yuk. Kita menyanyi lagu Padamu Negeri. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Ada yang tahu bentang alam? Belum? Baik, jika belum tahu silahkan kalian perhatikan ya. Untuk indikator kompetensinya ada 3.1.1 mengidentifikasi karakteristik. Untuk indikator kompetensinya ada 3.1.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian 3.2.1 membandingkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian 4.1.1 membuat laporan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan yang terakhir, 4.1.2 mengerjakan laporan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Namun, sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan 3M. Apa saja ya? Yang pertama, memakai masker. Kenapa sih Bu kita harus melaksanakan 3M? Karena akhir-akhir ini dampak COVID-19 sudah menyebar di mana-mana dan di daerah kita sendiri sudah termasuk zona merah, zona yang sangat rawan gitu ya. Jadi untuk itu kita harus melakukan pencegahan dengan cara 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan dengan cara 7 langkah cuci tangan. Silahkan kalian pelajari di
halaman yang sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, menghindari kerumunan. Bu, kenapa kita harus menghindari kerumunan? Nanti takutnya ada salah seorang yang sedang terkena COVID-19, kemudian dia bisa menyebar ke teman-teman yang lain. Apakah kalian mau jika terkena penyakit atau dampak dari COVID-19? Tidak kan? Iya, maka dari itu kita harus menerapkan 3M. Ya, betul sekali. Silahkan kalian amati, ada gambar apa ya di situ? Iya, betul. Yang pertama ada gambar nelayan yang mencari ikan di pantai. Kemudian ada petani yang sedang menanam padi. Kemudian yang terakhir ada kebun teh. Iya, ini semua adalah contoh dari bentang alam. Salah satunya apa ya? Yang pertama di sini bentang alam itu ada 3. Ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kalau untuk yang nelayan, dia masuk ke mana ya? Betul, masuknya ke pantai. Kalau yang ada petani menanam padi, ya di dataran rendah. Dan yang terakhir, yang dataran tinggi, yang perkebunan teh. Betul. Sekarang silahkan kalian membentuk 4 orang ya. Satu kelompoknya ada 4 orang. Kalau sudah membuat kelompok, di sini ada berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kelompok. Nah, jika sudah, silahkan kalian kerjakan, tuliskan minimal 3 pertanyaan dengan kelompokmu tentang gambar yang sudah Ibu berikan tadi. Ibu beri waktu 10 menit ya. A few moments later. Apakah sudah mengerjakannya? Jika sudah, silakan disimpan dulu ya. Silahkan disimpan, Ibu akan menerangkan sedikit materi. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Di kelas ini, siapa yang sudah pernah ke pantai? Ya, pantai di mana? Oh, di Pantai Sariringgung. Ya, yang lainnya? Pantai Clara. Kemudian Pantai Mutun. Ya, bagus. Apakah ada yang belum pernah ke pantai? Oh, ternyata sudah semua. Baik, Ibu lanjut dulu ya. Untuk di pantai, apakah kalian tahu biasanya pekerjaan apa yang dilakukan di daerah pantai atau di dekat perairan seperti itu? Iya, nelayan. Kemudian jemur ikan asin. Aduh, kalau jemur ikan asin apa ya? Petani ikan. Iya. Kemudian bisa juga petani garam. Dia membuat garam dari air laut. Ya. Ada lagi? Ya. Baik, Ibu lanjutkan materi selanjutnya ya. Yang selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Untuk dataran tinggi, apakah kalian pernah memakan hasil dari perkebunan yang ada di dataran tinggi? Pernah? Apa ya contohnya? Iya, betul, strawberry. Kemudian, iya yang tadi dari contoh ya, betul, ada teh. Teh juga itu contoh dari hasil atau sumber daya alam dari dataran tinggi. Kemudian untuk yang di Puncak Bogor itu termasuk dalam objek wisata. Betul. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Ibu lanjut lagi ya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah
permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Untuk di daerah kita, yaitu di Lampung, menurut kalian, tadi kalian sudah menjawab kalau di daerah kita termasuk dataran rendah. Kenapa bisa jauh seperti itu? Oh, karena bapaknya petani. Iya, boleh. Kemudian ada lagi? Oh, pamannya punya kebun tebu. Ada yang punya kebun kelapa sawit? Ya, itu juga bisa dikategorikan sebagai dataran rendah. Itu hasil dari sumber daya alam. Ibu di sini punya video, untuk itu bisa kalian perhatikan ya. Kenampakan alam atau yang sering juga disebut dengan istilah bentang alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam ini dibedakan menjadi dua, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Pada tema 3, subtema 1 ini, kita akan mempelajari 3 kenampakan alam yang ada di Indonesia, yakni pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Jika kalian pernah pergi ke pantai, tentunya kalian mengetahui ya ciri-ciri pantai. Adapun ciri-ciri pantai adalah umumnya tanahnya berpasir. Setiap pantai memiliki muara. Selain itu, pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Di pantai juga terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas, seperti tumbuhan bakau. Tak jarang pula di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi. Di pantai banyak terdapat sumber daya alam loh. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan juga garam laut. Selain kaya akan sumber daya alam, pantai juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah budidaya ikan, pertanian garam, objek wisata, dan juga pelabuhan kapal. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan masyarakat setempat. Adapun mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, petani kelapa, dan juga penjaga pantai. Yang kedua, kita akan membahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Pernahkah kalian berada di daerah dataran tinggi? Bagaimana udara yang kalian rasakan di sana? Sejuk sekali bukan? Ya, iklim yang sejuk merupakan salah satu ciri-ciri dari daerah dataran tinggi. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh ketinggiannya. Sebab semakin tinggi suatu tempat, maka tingkat kesejukan udaranya pun semakin tinggi pula. Ciri-ciri yang kedua adalah jarang sekali turun hujan. Hal ini disebabkan karena curah hujan di dataran tinggi lebih rendah daripada di dataran rendah. Ciri-ciri yang berikutnya adalah pertaniannya dibuat terasering. Pernahkah kalian melihat tanah pertanian yang dibuat menyerupai bentuk tangga? Ya, itulah yang dinamakan terasering. Terasering ini bertujuan untuk menghindari terjadinya erosi. Dataran tinggi juga memiliki banyak sumber daya alam loh. Contohnya adalah perkebunan teh, perkebunan kopi, dan juga perkebunan karet. Selain itu, di dataran tinggi juga dapat tumbuh berbagai tumbuhan seperti stroberi, kubis, dan juga kentang. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di dataran tinggi, membuat dataran tinggi sangat bermanfaat untuk perkebunan. Selain itu, dataran tinggi juga bermanfaat untuk objek wisata dan juga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Begitu juga di daerah dataran tinggi. Adapun mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi adalah sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, dan juga pemandu wisata.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang menjadi ciri-ciri dataran rendah adalah tanahnya yang relatif datar dan lebih subur. Dataran rendah ini terjadi akibat proses sedimentasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud proses sedimentasi? Proses sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Lalu, ciri-ciri dataran rendah yang berikutnya adalah banyak terdapat pemukiman penduduk. Selain itu, dataran rendah juga memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Lalu, apa saja sih yang menjadi sumber daya alam di daerah dataran rendah? Dari hasil pertanian, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan juga ketela. Dari hasil peternakan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa ayam, bebek, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Dari hasil perkebunan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam seperti tebu. Dan dari hasil tambang, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada, dataran rendah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kegiatan industri. Selain itu, dataran rendah juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi lingkungan tentunya mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Begitu juga di dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, buruh dan juga karyawan, serta penyedia jasa. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum setelah kalian melihat video yang tadi sudah Ibu tayangkan? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum yang mana? Oh, tidak jadi. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan malu-malu kalau ingin bertanya ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian kerjakan lembar tabel berikut ya. Yang pertama ada pembedanya. Pembeda misalnya contohnya begini. Kalau di pantai itu letaknya di mana? Kemudian untuk dataran tinggi lokasinya di mana? Kemudian dan dataran rendah di mana? Sedangkan untuk ciri-cirinya misalnya pantai itu berpasir, sedangkan dataran tinggi tanahnya keras-keras atau tempatnya tinggi-tinggi. Sedangkan dataran rendah tempatnya itu ini Bu, berlumpur-lumpur Bu. Terus kalau untuk menanam jagung bagus, begitu juga tidak apa-apa. Silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu akan membantu dan Ibu akan berkeliling jika kalian kesulitan untuk mengerjakannya. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Jika sudah, Ibu akan menunjuk salah satu peserta. Kemudian kalian presentasikan di depan ya. Ayo silakan kelompok 2. Perwakilannya siapa? Ya, silakan ya ke depan. Untuk kelompok 2 jawabannya sudah betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, betul. Lokasinya untuk pantai itu ada di dekat laut. Kemudian untuk dataran tinggi dan untuk dataran tinggi letaknya di atas 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk dataran rendah 200 meter di atas permukaan laut. Dan untuk yang lainnya sudah betul ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang pantai, tentang pengertian pantai, ciri-ciri pantai, terus apa lagi? Dataran tinggi, dataran rendah, ciri-cirinya juga, lokasinya. Iya, betul. Dari segala kegiatan yang sudah kalian ikuti tadi, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Ketika menonton video, oh betul, mungkin ada yang suka ketika nonton video. Kemudian ada lagi ketika diskusi kelompok. Iya, kenapa suka diskusi kelompok? Karena mengerjakannya bersama-sama sehingga ringan. Iya, bolehlah. Yang lainnya?
Ya, Ibu terima jawabannya. Silahkan anak-anak Ibu, kalian kerjakan soal evaluasi ya. Akan Ibu bagikan. Cukup sekian untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul yuk. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, cul, gemblelengan. Gundul, gundul, pacul, cul, gemblelengan. Wakul glimpang segene dadi latar. Wakul glimpang segene dadi latar. Mari kita mengucapkan lafal hamdalah atas ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.